Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan rahmat dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Maka semoga kita tergolong menjadi hamba yang dimudahkan untuk bersyukur dengan terus beribadah dan beramal soleh lillah ta'ala. Ikhwan fillah rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab tafsir As-Sa'di, masih di dalam surat Al-Baqarah. Kemarin kita membahas ayat yang ke-39 yang berkaitan dengan kunci kebahagiaan orang yang hidup di dunia, yaitu dengan cara kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk itu adalah apa yang telah dibawa oleh para rasul dan juga kitab-kitab yang turun bersama mereka para rasul. Itulah petunjuk bagi orang yang hidup di dunia, baik sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Dan siapa yang dia ingin berbahagia, maka wajib mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala. Maka pada zaman kita ini, sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kalau ingin bahagia, ya wajib mengikuti petunjuk yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi berupa hadis-hadis yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka janji Allah Ta'ala wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Kemudian juga termasuk barang siapa yang dia mengikuti petunjuk itu, maka Allah juga berjanji wala yudhillu wala yashqa, maka orang tersebut tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan ini semuanya adalah kebahagiaan, mendapatkan keamanan yang baik itu ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Dia mendapatkan keamanan yang sempurna. Inilah kebahagiaan yang akan didapatkan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-40, ini juga tidak
keluar daripada kunci kebahagiaan juga. Bisa dikatakan kalau kita pengen bahagia, bisa juga kita mengamalkan ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah setelah ayat yang ke-39. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjimu kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, maka hendaknya hanya kepadaku kalian tunduk atau takut. Di sini adalah perintah untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada mereka Bani Israel. Dan nikmat ini adalah nikmat yang secara umum yang telah diberikan kepada mereka. Terlebih nikmat yang tidak didapatkan oleh umat yang lain atau kaum yang lain, yaitu bahwasanya Bani Israel itu termasuk umat yang terpilih, yang mana kebanyakan para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Mereka banyak dari nabi yang dari Bani Israel. Banyak nabi yang diutus untuk mereka, dan mereka termasuk orang yang kemudian memahami kitab yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi-nabi mereka. Ini termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada mereka Bani Israel. Maka diperintahkan untuk mengingat nikmat tersebut. Dan dengan mengingat nikmat, kita juga sedikit sudah membahas termasuk penyebab kita bahagia. Orang yang kemudian dia ingat akan nikmat-nikmat yang telah dia terima dari Allah Ta'ala, itu termasuk mendorong dia untuk kemudian bahagia, jadi senang. Kenapa orang itu menjadi sedih? Ya karena dia lupa atas nikmat yang telah diperolehnya, merasa tidak punya nikmat, merasa tidak ada nikmat yang sedang dia nikmati, sehingga dia sedih, lupa terhadap nikmat. Maka perintahnya mengingat. Maka semoga kita tergolong orang yang dimudahkan untuk selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita nikmati. Bani Israel ini adalah maksudnya Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam. Kemudian keturunannya ini tergolong dari Bani Israel. Diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yaitu mencangkup nikmat-nikmat yang akan disebutkan dalam surat ini, surat Al-Baqarah. Jadi sebagiannya akan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Ini termasuk nikmat yang harus kemudian mereka ingat dan kemudian bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan hati, dengan cara iktirafan, yaitu dengan mengakui. Bersyukur dengan lisan, dengan menyanjung memujinya, memuji Allah Ta'ala. Dan juga bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang kemudian mendatangkan cinta dan rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara bersyukur. Ini yang dituntut kepada Bani Israel. Diperintahkan untuk kemudian mengingat nikmat tersebut, lalu kemudian bersyukur dengan hatinya, yaitu mengakui nikmat tersebut, dengan lisannya, dengan menyanjung Allah Ta'ala akan nikmat tersebut, dan juga dengan anggota badan menggunakan nikmat itu untuk mendatangkan rindu dan juga kecintaan Allah Ta'ala. Maka secara tidak langsung ayat ini adalah turun kepada umat Islam, pada Nabi Muhammad. Maka kita juga diingatkan bahwasanya Allah itu telah pernah mengingatkan Bani Israel untuk mengingat nikmat mereka. Maka ini juga menjadikan kita terketuk hati umat Islam untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang telah kita terima adalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini termasuk nikmat yang besar. Bagaimana Bani Israel, mereka ini diberi nikmat berupa ilmu yang kemudian dibawa oleh para nabi mereka. Tapi kemudian mereka
tidak mengimani seluruhnya. Ya, maka ini menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Ya, kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya jangan sampai kita seperti Bani Israil yang mereka sudah diberikan kelebihan berupa ilmu, kedudukan, ya, kaum yang diunggulkan, tetapi kemudian gara-gara mereka mengikuti hawa nafsunya, lalu menjadi ya kaum yang kemudian ya dimurkai. Ini mengingatkan kita sebagai umat Islam akhir zaman, ya kita harus bersyukur atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak sekali kemudian kelebihan yang kemudian dirasakan oleh umat Nabi Muhammad. Banyak sekali amaliyah yang sedikit tetapi banyak pahalanya. Kita dianugerahkan ada malam Lailatul Qadar. Ya, ini juga termasuk nikmat yang besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, insya Allah tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka semoga kita semua diberikan panjang umur di atas ketaatan, bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, kemudian Ramadan yang berikutnya dan berikutnya, sampai kemudian kita betul-betul bisa mendapatkan banyak kebaikan di setiap bulan Ramadan. Baru kita mendapatkan gelar Husnul Khatimah. Amin Allahumma amin. Kapan Ramadan? Kalau Maret ya? Ya, semoga panjang umur ya. Kemudian Allah perintahkan setelah mengingat nikmat itu untuk kemudian apa? Allah perintahkan kepada Bani Israil, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku, bahwa ma ahidahu ilaihim minal imani bihi wa bi rusulihi wa iqamati syar'ihi. Yang dimaksudkan agar mereka itu menepati janji mereka kepada Allah Ta'ala adalah apa-apa yang telah diamanahkan kepada mereka berupa iman kepada Allah Ta'ala dan kepada para Rasulnya, dan menegakkan syariat Allah Ta'ala. Inilah yang dituntut kepada Bani Israil, ya, agar menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka berupa beriman kepada Allah dan juga kepada para Rasul, untuk menegakkan syariat yang telah dibawa oleh para nabi mereka. Maka Allah pun akan memenuhi janjinya, wa ufi bi ahdikum, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Allah akan memberikan balasan, bahwa al-mujazatu wa al-mujazatu ala dzalik, yakni maksudnya Allah memberikan janjinya kepada mereka itu dengan memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada mereka atas hal itu. Jika mereka beriman, menegakkan syariat, maka janji Allah akan memberikan pahala. Ini Quran selalu berbicara tentang adanya sebab kemudian akibat. Maka apa? Maka Ahlussunnah itu meyakini adanya sebab yang kemudian mempengaruhi akibat. Orang yang dia beramal soleh, akibatnya akan diberikan pahala nanti di surga. Orang yang dia bermaksiat, kebanyakan dosa, maka juga akan dibalas berupa azab nanti di neraka. Ini adalah sebab akibat. Ini sejak zaman dahulu kala. Jadi inilah memang yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Ya, kalau Anda begini maka hasilnya seperti ini. Kalau Anda begitu hasilnya seperti itu. Quran selalu berbicara tentang sebab akibat. Maka Ahlussunnah meyakini ada akibat, ya, karena ada sebab. Sehingga kita ini dituntut untuk mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan, sebab-sebab yang syar'i. Kalau kita ingin dapatkan uang, ya kita kerja, kita cari sebab, tapi sebab yang syar'i, sebab yang kemudian di situ ya tidak melanggar aturan agama dan seterusnya. Nah, di sini ketika Bani Israil itu betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, kepada para Rasul, kemudian menegakkan syariatnya, maka dia akan diberi pahala yang besar. Wal muradu bidzalik, yang dimaksud dengan perjanjian, ya, yang Allah berikan, yang Allah buat kepada Bani Israil, yang ketika mereka mengerjakan memenuhinya maka akan dibalas adalah sebagaimana dalam ayat
Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. Dan Allah telah mengangkat dari mereka itu ada 12 pemimpin. Ya. Wa qalallahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman kepada siapa? Kepada Bani Israel, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Artinya Allah berfirman kepada Bani Israel, Allah itu bersama Bani Israel, yakni Allah akan menolong mereka. Ya. Dengan syarat apa? La'in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusulih. Dengan syarat jika kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan kalian beriman kepada para rasulku. Ya. Ini syaratnya, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian juga beriman kepada para rasulku. Ya. Wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kemudian juga kalian hendaknya menolong mereka, menolong para rasul, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman. Ini yang menjadi syarat untuk kemudian mendapatkan pertolongan. Ini ma'akum tadi, sesungguhnya aku bersama kalian, akan menolong kalian dan menguatkan kalian tatkala kalian sholat, zakat, beriman kepada para rasul, menolong mereka dan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Ta'ala. Maka pada janji Allah Ta'ala, la ukafironna ankum sayi'atikum, maka sungguh aku akan menghapus dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pasti aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya apa? Sungai-sungai. Ya, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Maka barang siapa yang dia kafir setelah itu, maka adalah sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat tadi yang telah dibuat Allah kepada Bani Israel, yaitu untuk yang menegakkan syariat dan beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan memenuhi janjinya, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga dengan diampuni dulu dosa-dosa mereka. Karena masuk surga itu syaratnya harus diampuni dulu dosa-dosanya. Maka Allah mengedepankan apa? Ya, takbirul dzunub, ya, pengampunan dosa. La ukafiruna ankum sayi'atikum, maka sungguh aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah berfirman, dan sungguh aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah yang dimaksud dengan Allah akan memenuhi janjinya kepada Bani Israel. Janji Allah ya surga, ya ampunan. Itu janji yang paling agung kepada umat manusia. Tsumma amarahum bisababi alhamil lahum ala wafa'i bi'adi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka dengan suatu sebab yang akan membawa mereka untuk kemudian menepati janji Allah Ta'ala. Jadi Allah pun kemudian memerintahkan mereka untuk mengerjakan sebab yang bisa mendorong mereka untuk menepati janjinya. Bahwa taruhbah bintu ta'ala, yaitu apa? Yaitu dengan mereka takut kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk sebab yang akan menjadikan seseorang itu memenuhi janjinya. Maka tatkala seseorang itu diberi rasa takut, wa iya yang berhadapun, dan hendaknya kepadaku engkau takut, engkau tunduk, maka dengan ketundukan itu akan mendorong seseorang untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wahasyatuhu wahdah. Ya, kemudian juga termasuk perkara yang bisa menjadikan orang itu menepati janjinya dengan mengerjakan perintah Allah adalah
karena khasyah, rasa takut ya kepada Allah Ta'ala. Rasa takut semata-mata hanya kepada Allah. Apa itu khasyah? Yaitu rasa takut yang disebabkan karena ma'rifatullah. Itu khasyah. Jadi rasa takut karena ma'rifah, karena dia mengenal Allah Ta'ala. Fa'inna man khasyiyahu aujabat lahu khasyatuhu imtisala amrihi wajidina ba'anajihi. Maka barang siapa yang dia takut kepada Allah Ta'ala, maka apa? Rasa takutnya itu, khasyahnya itu akan mendorongnya untuk mengerjakan perintah Allah dan juga akan mendorongnya untuk menjauhi larangannya. Jadi setelah Allah Ta'ala berfirman tentang janji, ya, Allah menjanjikan sesuatu berupa surga dan ampunan, tatkala mereka bisa juga menepati janjinya. Maka supaya mereka bisa menepati janjinya, Allah pun memberikan suatu sebab perintah yang dengan sebab ini mereka bisa menepati janji. Yaitu apa? Yaitu rasa takut. Diperintahkan untuk takut, diperintahkan untuk khasyah. Dan ini rasa takut seperti ini itu dibangun karena ma'rifah, karena mengenal Allah Ta'ala. Maka kemarin kita membahas tentang fungsi hati itu adalah untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalau hati ini tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak tahu apa-apa tentang Allah Ta'ala, sekalipun dia tahu segala hal, maka sama halnya dia tidak tahu apa-apa, karena tidak ada gunanya. Hidup tidak tahu Allah Ta'ala tidak ada gunanya, karena dia hidup itu Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Lalu dia tidak mengenal sang penciptanya, yang memeliharanya, yang menjaganya. Maka ini hidup yang sangat-sangat tidak enak, ya, seperti itu. Maka sangat perlu untuk kemudian kita ini punya apa? Punya rasa takut yang mendalam. Yang ini semuanya disebabkan karena ilmu. Maka teruslah kemudian kita terus belajar sampai kita betul-betul bisa merasakan ya rasa khasyah ini, rasa takut yang didorong karena kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Maka kalau kita punya khasyah, maka kita akan lebih mudah untuk kemudian mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan tadi. Thumma amarahum bil amri al-khas. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan dengan perintah yang khusus, alladzi la yatimu imanuhum, yang mana iman mereka tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi benar kecuali dengan perkara itu. Faqala wa aminu bima anzaltu. Kemudian Allah memerintahkan juga ya dengan perintah yang khusus, yang kemudian perintah khusus ini itu menjadi penyempurna iman mereka dan menjadi sah iman mereka. Apa itu perintahnya? Wa aminu, dan berimanlah kalian semua bima, dengan apa-apa anzaltu, yang telah menurunkan siapa aku, maksudnya Allah Ta'ala. Bima anzaltu, berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan kepada kalian. Apa itu? Bahwa Al-Quran alladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah tadi Allah Ta'ala menerangkan tentang Bani Israel, kita diceritakan tentang Bani Israel, kemudian apa? Kemudian ya diperintahkan, kita diperintahkan dengan perintah yang khusus untuk kemudian beriman kepada apa? Kepada Al-Quran. Dan beriman kepada Al-Quran ini merupakan syarat sahnya iman seseorang. Di antara penyebab sahnya sahnya iman seseorang. Kalau kemudian orang Islam dia tidak percaya Al-Quran, tidak membenarkan Quran, maka sama saja dia tidak membenarkan seluruh kitab yang pernah ada, yang pernah Allah Ta'ala turunkan di muka bumi. Karena barang siapa yang dia mengingkari satu kitab, sama halnya dia mengingkari semua kitab.
Maka iman pada kitab termasuk salah satu ya perkara yang menjadikan iman seseorang itu menjadi sah. Yaitu kita wajib beriman pada Quran yang telah diturunkan kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amrahum bil iman bihi wa tibai. Dan Allah merintahkan untuk kemudian kita ini beriman kepada Quran dan mengikutinya. Wa istalzimu dzalika al-iman biman unzila alaihi. Dan kemudian kita diperintahkan untuk beriman dan mengikuti Al-Quran, dan perkara ini mengharuskan untuk kita beriman kepada orang yang kitab itu diturunkan kepadanya. Kalau kemudian Al-Quran, maka kita juga wajib beriman kepada Nabi Muhammad yang telah menerimanya. Sebagaimana Bani Israel, yang mereka harus beriman kepada nabinya dan kitab yang dibawanya. Dan juga Bani Israel ini, tatkala mereka itu telah beriman kepada nabinya dan kitab yang dibawanya, maka tatkala di kitabnya itu ada berita tentang masa depan, tentang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, maka mereka juga wajib mengimaninya. Maka tatkala mereka mengingkari Nabi Muhammad misalkan, maka mereka menjadi kafir. Ya, karena apa? Karena mereka telah mengingkari Al-Quran, maka sama halnya mereka telah mengingkari kitab yang ada pada mereka. Jadi hukum ini berlaku ya kepada umat terdahulu juga. Dan siapa yang dia mengingkari salah satu kitab, maka dia mengingkari semua kitab, baik itu kitab yang sudah turun maupun yang akan datang. Kalau pada zaman Bani Israel ketika itu Quran belum turun. Nah, ini adalah hukum yang memang sudah disepakati ya, dari zaman dahulu. Sehingga Bani Israel ketika mereka tidak beriman kepada Quran dan tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka mereka menjadi kafir. Sekalipun mereka telah diberi nikmat yang besar tadi. Maka ini menjadi pelajaran untuk umat Islam, yang mana umat ini telah diberi anugerah yang luar biasa, diberi kitab Al-Quran, diberi ya ada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, menjadi umat Islam ya, dimudahkan amalnya, tapi besar pahalanya. Kita harus bersyukur yakni dengan cara yang menjalankan syariat tersebut dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu mengusahakannya, selalu memperbaiki diri. Itu cara kemudian kita bersyukur. Wadakar adai li imanihim bihi faqala tusaddiqu lima ma'hum. Kemudian ini terkait Allah Ta'ala juga berfirman ya tadi kepada Bani Israel, kepada Bani Israel. Wa amanu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ay muwafiqan lahu la mukhalifan wa la munafiqan. Maka tatkala ayat ini dibawa tentang ketika Allah berfirman kepada Bani Israel yang mereka ini harus beriman kepada kitab yang telah diturunkan ya kepada mereka, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, itu apa muwafiqan lagi, yang mencocoki sesuai dengan apa yang ada pada mereka, la mukhalifan, tidak berbeda dengan yang ada pada mereka, wala munafiqan, dan juga tidak bertentangan. Jadi maksudnya dari Al-Quran. Jadi mereka diperintahkan juga untuk beriman kepada Al-Quran, yang mana Quran itu musaddiqu lima ma'akum. Quran itu telah membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, yang ada pada kalian dari Israel. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub ghairu mukhalifin laha fala mani'a lakum minal iman bihi. Maka jika kitab tersebut sesuai dengan apa yang ada pada kalian, ya sesuai dengan kitab-kitab yang ada pada kalian, sesuai dengan Taurat misalkan, dan tidak menyelisih, tidak berbeda isinya, ya maka tidak ada halangan bagi kalian untuk beriman kepada Al-Quran tadi. Li'annahu ja'a bima ja'a bihi mursalun, karena isi daripada Al-Quran itu sama seperti yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Wa antum ma'aula
man amana bihi wa saddaqa bihi likaunikum ahlul kutubi wal ilmi. Maka kalian itu wahai Bani Israil, kalian itu lebih patut untuk beriman dan membenarkan Al-Quran. Kenapa? Karena kalian itu adalah ahlul kutub, ahli kitab dan ahlul ilmi. Kalian itu orang yang diberikan kitab, kemudian juga diberikan ilmu. Ya, jadi mereka ini kaum yang unggul. Ya, bahkan mereka itu lebih unggul daripada orang Arab ketika itu. Hingga apa? Intinya Bani Israil ini sudah tahu nanti akan ada nabi terakhir, Nabi Muhammad, dan juga akan ada kitab terakhir Al-Quran. Gitu. Maka diperintahkanlah mereka untuk kemudian beriman kepada semua itu. Tapi kenyataannya mereka tidak beriman. Kemudian wa'idun fa'ina fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala yang Allah mengatakan musaddiqan lima ma'akum. Jadi Quran itu adalah musaddiq, membenarkan apa yang ada pada diri kalian dari Taurat. Ini merupakan isyaratun ila annakum illam tu'minu bihi adan dari alaikum. Ini adalah isyarat. Ya. Allah berfirman, Quran itu sama seperti yang ada pada kalian, sama seperti Taurat isinya. Maka ini isyarat apa isyarat? Kalau kalian tidak beriman kepadanya, maka itu kembali kepada kalian. Tidak ini memang berarti Anda telah mendustakan apa yang ada pada kalian. Kenapa li'ana maja'a bihi walladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya? Karena isinya dalam Quran itu sama seperti yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan selain keduanya dari para nabi. Isinya sama. Isinya yang mengajak untuk kemudian beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada para rasul, mengajak untuk bertauhid tidak syirik, itu isinya sama seperti itu. Jadi isi semua kitab para nabi itu isinya yang paling inti itu mengajak untuk kemudian kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, kemudian tidak syirik, kemudian kita tunduk kepada aturan yang telah datang dari Allah Ta'ala. Dan setiap umat itu punya syariat masing-masing, tetapi imannya sama, diperintahkan untuk bertauhid, untuk menyembah Allah saja. Adapun cara menyembah ini yang beda. Maka sama kalau kemudian Anda Bani Israil mengingkari Quran, berarti Anda telah mengingkari apa-apa yang ada pada diri Anda yang telah dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan selain keduanya dari para nabi. Ini isyarat seperti itu. Musaddiqan lima ma'akum, karena Quran itu membenarkan atau sama seperti yang Anda tahu. Kalau Anda mendustakan, berarti Anda itu mendustakan diri Anda sendiri. Kedustaan itu kembali kepada diri Anda sendiri. Wa inna fil kutubi allati bi'aidikum sifatan hadzal nabi alladzi ja'a bi hadzal Qur'an wal bisyarata bihi. Dan juga bahwasanya di dalam kitab yang ada pada diri kalian itu diceritakan tentang sifat nabi yang kemudian diturunkan Quran kepadanya, dan juga telah diterangkan kepada kalian bisyarah, kabar gembira tentangnya. Jadi dalam kitab kalian itu sudah ada tentang nabi, telah disifati tentang nabi terakhir. Kemudian juga telah disebutkan dalam kitab Anda itu apa? Kabar gembira akan datang nabi terakhir. Jadi nabi terakhir itu kabar gembira bagi kalian. Anda tahu, Anda membenarkan, itu. Anda yang paling tahu tentang hal ini. Nanti akan ada nabi terakhir, itu kabar gembira, bukan kabar duka, dan itu. Jadi disebutkan dalam kitab Anda seperti itu. Wa illam tu'minu bihi kadabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Maka jika kalian itu tidak beriman dengan perkara ini, maka Anda telah mendustakan sebagian dari apa yang telah diturunkan kepada kalian. Karena di kitab kalian itu sudah diterangkan akan ada nabi terakhir, dan itu kabar gembira. Anda ingkari, Anda tidak beriman, berarti Anda telah mengingkari, telah mendustakan sebagian daripada ajaran kalian sendiri. Waman kadzdzaba ba'da ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'i. Dan barang siapa yang dia mendustakan sebagian dari yang diturunkan kepadanya, maka sungguh dia telah mendustakan keseluruhannya. Kama anna man kafara bi rasulin wa qad kadzdzaba rusula jami'ahum. Sebagaimana orang yang dia mendustakan atau mengingkari seorang rasul, maka dia telah mendustakan semua para rasul.
Ini adalah apa namanya Isra tadi, musaddiqul lima ma'akum. Jadi Bani Israil sudah diperankan seperti itu. Maka kalau kemudian dia ingkar, ya itu yang terjadi. Berarti dia telah mengingkari ajaran mereka sendiri. Mereka sudah tahu tapi mengingkari. Mereka sudah tahu ilmunya tapi kemudian tidak mau menjalankan, tidak mau mengimani, mengingkari. Walamma amarahum bil imani nahahum wa qadarahum min dinihi wa al-kufru. Maka kala Allah Ta'ala itu memerintahkan mereka untuk beriman, maka Allah juga kemudian melarang mereka dan memperingati mereka dengan yang sebaliknya, yaitu apa? Al-kufru, yaitu kufur. Ya, ketika Allah Ta'ala itu memerintahkan untuk beriman, lalu Allah juga memperingatkan dengan yang sebaliknya, yaitu agar tidak kufur. Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, maka janganlah kalian menjadi orang pertama kali yang kafir terhadapnya, terhadap Quran, terhadap Nabi Muhammad, ayat Rasul wal Quran. Ini adalah peringatan kepada Bani Israel. Anda wahai Bani Israel sudah tahu akan datang Quran, akan datang Nabi terakhir sebagai kabar gembira, maka kalian itu jangan menjadi orang pertama yang kafir. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan di dalam ayat ini, janganlah kalian kafir, orang yang kafir pertama kali dengannya. Ini adalah abla bin qawlihi wala takfuru bihi. Ini lebih lebih luas rupanya, lebih dalam maknanya daripada sekedar dikatakan wala takfuru bihi. Jangan kalian ingkar kepadanya. Ya, tidak dikatakan jangan ingkar kepada Nabi Muhammad, tapi dikatakan jangan sampai Anda menjadi orang pertama yang ingkar kepadanya, orang pertama kali. Karena mereka yang tahu pertama kali juga mereka yang tahu pertama kali, mereka yang kemudian berilmu, mereka yang punya kitab, mereka itu sudah paham betul. Ya, maka Allah mengatakan jangan sampai menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bihi kana bihi mubadaratuhum ilal kufri bihi. Karena jika mereka adalah orang yang pertama kali mengingkari Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka dia termasuk orang yang segera menuju kepada kekufuran. Aksumaya bagi minkum. Maka ini menjadi kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mengimaninya. Karena mereka orang yang berilmu, mereka adalah orang yang punya kedudukan, ya, mereka orang yang diberi kelebihan, keunggulan dari kaum yang dilebihkan. Maka harusnya mereka ini mengimani. Ya. Tapi kalau mereka kufur, maka orang pertama kali kufur dan mereka orang yang bersegera untuk kufur. Wasar alaihim ismuhum wa ismu man ibtada bihim ibadihim. Maka apa? Maka dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka itu ditanggung oleh mereka, ya, dibebankan kepada mereka. Ya. Karena apa? Karena mereka yang kemudian mengajari untuk ingkar, untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang mengikuti mereka dapat apa? Dapat kiriman dosa, ya, kiriman pahala. Karena mereka ini mengajarkan keburukan. Ya, maka setiap yang mengajarkan keburukan dia dapat jariah buruk, ya, jariah dosa. Ini Bani Israel yang mereka ini adalah orang berilmu, tetapi kemudian mengajarkan kepada umat manusia dengan yang sebaliknya, tidak sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Ilmunya dia harus beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka mengatakan kepada umat agar mengingkari Nabi Muhammad. Maka mereka menanggung dosa setiap orang yang mengikuti ajaran ini. Summa dzakara al-mani allahu minal iman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan penghalang bagi mereka sehingga mereka tidak beriman. Wa huwa ikhtiyarul ardi al-adna ala sa'adatil abadiyah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan penyebab mereka itu tidak beriman. Apa sebabnya kok mereka itu terhalang dari keimanan? Yaitu karena mereka itu apa? Memilih penawaran yang lebih rendah. Mereka memilih penawaran yang lebih rendah daripada kebahagiaan yang abadi. Jadi mereka itu lebih memilih perkara yang rendah, yaitu dunia.
daripada apa? Daripada kebahagiaan yang abadi yaitu surga. Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa huwa ma yasul lahum minal manasib wal ma'adib. Yaitu menukar ayat-ayat Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang mereka dapatkan berupa kedudukan dan juga penghidupan, ya, pencaharian seperti itu. Mereka lebih memilih kedudukan, lebih memilih pekerjaan, ya, penghidupan daripada apa? Daripada tadi keimanan. Yang mana mereka ini apa? Allati yatawahhamuna in qita'aha in amanu billahi wa rasulih wastaruha bi ayatillahi wastahabbuha wa akaruha. Mereka ini menyangka dengan kemudian, ya, mereka ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka semua itu akan menjadi hilang. Jadi dunia mereka, kedudukan mereka, harta mereka ini akan hilang tatkala mereka ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka merasa akan menjadi rendah karena mereka ini Bani Israel punya kedudukan. Kalau kemudian dia beriman kepada orang Arab, jadi rendah dia, yang itu. Inilah mereka ini lebih memilih apa? Memilih kedudukan, ya, ego, karena merasa tinggi, merasa lebih mulia dari keturunan yang lebih mulia. Kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal mereka tahu dengan jelas, dengan pasti, ya. Tapi kemudian karena lebih mengutamakan harga yang sedikit tadi, akhirnya mereka menukar ayat-ayat Allah, ya, dan dengan dunia tadi. Kemudian dia mencintai dunia itu dan mengutamakan dunianya. Wa iyaya fattaqun. Maka Allah pun memberikan peringatan kepada mereka, maka hendaknya hanya kepadaku kalian itu bertakwa. Wa innakum idza ittaqaytumullaha wahda aujabat lakum taqwahu taqdimal iman bi ayatihi al-famanil qalil. Maka hendaknya kalian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan jika kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka ketakwaan itu akan mendorong kalian untuk mengutamakan iman kepada ayat-ayatnya atas harga yang murah tadi yang sedikit. Kalau kemudian orang itu bertakwa, maka takwa itu akan mendorong apa? Mendorong mereka untuk lebih mengutamakan iman daripada dunia yang rendah tadi. Ya, kalau bertakwa, kan takwa itu adalah tadi rasa takut. Rasa takut itu bisa mendorong untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Kama annakum idza ikhtartum asama al-qalil wa huwa dalilun ala tarakhul taqwa min qulubikum. Sebagaimana jika kalian itu lebih memilih harga yang sedikit, maka itu bukti bahwa telah hilanglah ketakwaan dari hati kalian. Jadi kalau kemudian kalian itu memilih harga yang sedikit dunia ini daripada iman, itu bukti kalau telah hilang takwa dalam hati kalian. Ini, ya, Bani Israel, ya. Akhirnya semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Bani Israel yang kemudian mereka ini mengetahui perkara yang hak dengan jelas, tapi kemudian mengingkari gara-gara mereka lebih memilih perkara yang rendah, yaitu dunia, kedudukan. Mereka merasa dari bangsa kaum yang mulia, yang turun-temurun itu mulia, tapi masa kemudian diperintahkan iman kepada orang Arab yang kemudian ketika itu dianggap sebagai bangsa yang rendah. Mereka gengsi, ini sebabnya gengsi. Maka gengsi kemudian apa namanya, ya, ujub, ini termasuk perkara yang bisa menghalangi hidayah. Termasuk hasad, ini termasuk perkara yang menghalangi hidayah. Jadi Bani Israel itu hasad kepada apa namanya, Nabi Muhammad. Mereka berharap Nabi terakhir itu datang dari siapa? Dari kalangan mereka. Ternyata yang datang malah dari orang Arab, yang mereka nggak suka dengan orang Arab. Pengennya Nabi itu datang dari kaum mereka. Ini gara-gara kebencian, ya, kebencian, kemudian gara-gara hasad, kebencian, maka mereka berjalan dari hidayah. Kayak ini semoga kita bisa menangkap hikmahnya, yang mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di atas jalan ketaatan
dan dijauhkan dari segala bentuk kekufuran sebagaimana kekufuran yang dialami oleh Bani Israil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.